Halo, aku Kori dan ini adalah my journey to be the best version of me in 2025. Ya, di 2025 ini. Kalau misalnya kalian gak relate sama video ini dan menurut kalian video ini gak worth it gitu ya, di skip aja, it's okay. Aku mau memperkenalkan diriku dulu. Aku ini adalah seorang interior designer. Aku lagi di momen kayaknya ada hal yang aku belum memahami diriku deh gitu. Ada hal yang kayaknya ada yang harus diubah cara pandangku atau kedisiplinanku atau konsistensiku gitu. Karena aku merasa ada dari sikapku yang ini tuh nggak baik gitu dalam hal bertanggung jawab ke dalam diriku. Aku tahu ini omongannya muter-muter banget, tapi sebenarnya video ini tuh aku buat untuk diri aku sendiri karena pengen ketika prosesnya itu aku bisa remind diriku dengan cara aku melihat video ini lagi. Jadi Kori, aku nggak tahu kamu akan lihat di tanggal berapa bulan apa. Pertanyaanku, udah sampai mana progres kamu? Karena aku memulai ini sebenarnya udah dari beberapa hari yang lalu, tapi ya udah mari kita buat start ini di 1 Mei 2025 karena aku bikin video ini di tanggal 1 Mei 2025. Sebenarnya perjalanan yang aku maksud tuh apa sih? Long story shortnya adalah ini lebih tentang ke diriku dan mental healthku juga gitu. Intinya adalah aku ini lagi progres untuk menurunkan berat badan. Kalau yang kalian lihat dan juga kamu Kor, kalau misalnya kamu lihat video ini, kamu udah sampai mana nih? Sebetulnya posisi berat badanku saat ini udah turun. Kalau yang sebelumnya aku sangat besar. Mungkin aku akan input fotoku waktu aku zaman gemuk dulu tuh sebesar apa. Waktu itu sebenarnya sudah lost lumayan banyak. Tapi 1,5 tahun ini badanku naik lagi dan di posisi saat ini nih sekarang. Aku nggak mau ngasih tahu berat badanku berapa karena jujur aku malu banget. Dari awal BB-ku berapa sampai BB-ku saat ini pun aku nggak akan ngomong di video ini. Nah, aku akan nge-keep untuk diriku sendiri sepele banget karena aku malu. Mungkin orang akan berpikiran, oh lo cuma pengen nurunin berat badan doang gitu. Tapi bukan tentang itu doang. Ternyata proses menurunkan berat badan itu adalah proses mengenal diri kita sendiri, proses mengenal konsistensi dan disiplin ke diri sendiri, dan itu sangat indah banget menurutku. Kenapa aku bilang indah? Karena aku pernah ada di posisi itu. Waktu berat badanku besar, aku tuh turun hampir 30 kilo. Jadi kayaknya sekitar 23 atau 27 kilo sampai di BB aku yang segini. Lalu 1,5 tahun sekitar dari pertengahan 2023 sampai saat ini BB aku tuh naik dan aku menyadari bahwa hidupku itu nggak sehat gitu. Jadi mulai dari jam kerja, jam tidur, makanan apa yang aku makan itu nggak sehat. Dan aku baru menyadari beberapa bulan ketika aku memutuskan untuk resign dari kantor sebelumnya. By the way, aku baru resign dari kantorku yang sebelumnya bulan Desember 2024 kemarin. Jadi last day-nya itu aku di tahun baru waktu itu. Januari 2025 aku udah resign dari kantor dan saat ini I'm still continue with my freelance as interior designer gitu. Di momen itu ketika aku rehat itu aku menyadari gitu bahwa ada hal yang aku rindukan zaman dulu ketika aku menurunkan berat badan. Karena waktu itu aku merasa enak banget, enjoy banget menurunkan berat badan sampai aku mikir, hidup aku ternyata yang dulu tuh sebenarnya nyaman gitu. Tapi apa ya yang dicari gitu ya, gitulah namanya manusia. Kadang ketika kita punya sesuatu, kita tuh kayak kurang bersyukur. Tapi ketika hal itu hilang, kita merasa bahwa yang hilang itu ternyata yang momen terbaik buat diri kita gitu. Menyadarinya itu ketika aku dihadapkan dengan kondisi super padat sampai nggak ada istirahat, bener-bener no rest at all. Tidurku hanya 2 jam, 3 jam, dan di jam yang gak sehat juga. Aku bener-bener pernah ada di momen tubuhku tuh bergetar, dimana momen itu lelah, kita bener-bener overtime bekerja, kita kelelahan, badan itu dipaksa untuk terus bekerja, sampai ada di momen badan itu shakingnya itu ada yang kayak cenut-cenut di tubuh gitu loh. Kayak istilahnya, kalau bahasa mesin mungkin kayak gue udah over nih, gue mau istirahat gitu. Pada saat itu respon tubuhku, ya aku ngeblank, pusing gitu, sangat pusing. Jadi aku ngerasa yang aku lihat itu kayak gempa. Jadi gimana ya, kayak gak fokus gitu. Jadi aku ngerasa kelayangan. Tapi ketika aku tanya ke orang sekitarku, ini gak getar gitu. Sampai akhirnya aku waktu itu ke toilet. Waktu itu sekitar jam 1:30 pagi, aku lupa, atau jam 2 pagi aku ke toilet. Aku muntah. Plus aku nangis, terus aku gak ada tenaga. Aku duduk gitu, di kayak tiduran gitu duduknya, kayak udah gak berdaya gitu di toilet. Tapi aku tahu ini harus aku selesain karena ya itulah lagi-lagi bentuk tanggung jawab. Di situ finalnya aku merasa kayak
wah ini aku udah gak sehat nih. Tubuhku tuh udah bener-bener di momen yang bergetar gitu loh, dan kayak ditusuk cekit-cekit gitu. Aku nggak tahu itu respon tubuh apa, itu aku nggak tahu. Tapi yang aku tahu pasti aku lelah pada saat itu, karena pusingnya sangat pusing. Tapi syukur alhamdulillahnya ketika memuntahkan itu pusing aku hilang. Terus aku sempat momen ketiduran di toilet kurang lebih sekitar 25 menit atau 30 menit baru aku start lagi gitu. Wah, kalau aku ingat momen-momen itu, aku cuma mau bilang aku bangga karena aku bisa melewati itu gitu loh. Tapi yang di sisi lain aku ngerasa sedih, kayak sebegitu nggak pedulinya aku sama diriku. Aku menyadari bahwa oh ternyata ketika aku stres gitu ya, di momen itu kadang kita ada stresnya gitu. Nah, stres rilisnya aku adalah aku makan. Makannya bukan makan berat, melainkan aku nyemil. Entah nyemil atau minum minuman manis. By the way, aku kan nggak suka minum kopi ya. Tapi kalau untuk minuman selain kopi yang manis, entah itu matcha, aku juga sangat suka matcha. Aku suka minuman yang kayak rasa taro, rasa tiramisu, rasa coklat gitu. Tapi bukan tipikal yang manis banget, itu bukan. Tapi pada saat itu entah kenapa aku sangat suka makanan yang sangat manis. Minuman yang sangat manis. Bahkan makanan yang sangat manis kayak potongan-potongan cake. Aku sangat suka makanan pasta pada saat itu yang benar-benar kejunya mengumpul, yang benar-benar krimnya tebel gitu ya. Akhirnya sebetulnya aku bisa bilang aku naik 15 kilo dari badan aku yang lumayan turun 30 kilo. Saat ini aku punya goals untuk menurunkan berat badanku ke 30 kilo sampai di BB ideal aku gitu. Jadi dari beratku yang sekarang, untuk mencapai berat idealku, aku harus menurunkan di 30 kilo. Lalu tujuan aku buat video ini adalah aku mau ngomong sama diri aku bahwa sampai mana disiplin dan konsisten kamu. Karena konsisten kamu ini kan naik turun. Aku juga jujur gak tahu harus men-treatment diriku apalagi supaya aku bisa benar-benar konsisten untuk momen ini. Karena ya tujuannya adalah untuk hidup sehat. Aku tahu hidup sehat itu enak banget karena aku pernah mengalami itu dulu sebelum aku mengalami masa yang sangat challenging itu di kurang lebih hampir 2 tahun aku ngejalaninnya. Gimana ya namanya kita menyayangi diri sendiri, itu tuh rasanya beda banget gitu loh. Suasana hatinya, apa yang kita laluinya itu tuh benar-benar menyenangkan. Dan di momen hampir 2 tahun itu aku menjalani kehidupanku pun, pada saat aku bekerja, aku juga banyak banget pembelajaran yang aku merefleksikan ke diriku. Mulai dari aku lagi sendiri, karena memang banyak banget momen tuh aku sendiri gitu. Ini mau dibawa kemana aku ke depannya, sambil yang pastinya aku ngobrol sendiri dan aku ngobrol sama Tuhan aku gitu ya. Aku ngobrol sama Allah kayak ini mau bawa aku kemana nih, kayak gitu. Cuma yang pengen aku sampein ke diri aku sendiri, which is Kori, kamu mau sampai mana kamu nggak konsisten. Disiplin dan konsisten itu kunci utama kamu untuk sampai di goals menurunkan 30 kg itu. Bahwa per 1 Mei 2025 ini we start to lose our weight to be ideal weight gitu ya, to be normal weight, yang dimana it's just for yourself to be better, to be happier, to be get a more happiness in your life. Karena journey-nya bukan tentang menurunkan berat badan aja, tapi journey untuk menemukan diri kamu gitu. Jadi saat ini tuh berjalan ke diri kamu, mengenal diri kamu dan memahami diri kamu gitu. Aku akan upload entah di tiap minggu atau per 2 minggu atau tentang activity aku untuk lose my weight. Tapi selain itu pasti akan ada perjalanannya karena banyak video-video yang aku tonton tentang journaling, be positive person, be positive mindset, hal-hal kayak gitulah tentang self improvement. Video ini aku buat untuk diri aku sendiri. Tapi kalau misalnya ada yang menonton sampai di menit saat ini, mungkin kita punya keresahan yang sama, so we can start together from now. Dan aku akan upload diriku sampai di aku menurunkan 30 kilo itu targetku di sekitar September atau Oktober 2025 ini. Jadi let's see berapa konsisten dan disiplinnya kamu sama diri kamu untuk menuju goals itu. Kamu melakukan apapun ke diri kamu ya imbasnya pasti ke kamu sendiri gitu loh. Jadi be responsibility person aja gitu loh. Ya enggak? Aduh, aku kayak serius banget gitu ngomong kayak gini. Kayak ini banget gitu. Hatiku tuh kayak touching banget gitu. Aku gak tahu apakah ini akan jadi motivasi untuk orang yang menonton sampai akhir video ini gitu loh. Semangat Kori, semangat untuk be the best version of yourself. Dan semangat untuk yang ternyata nonton sampai di menit ini. Kita sama-sama berjuang untuk sampai di goals itu. Untuk kebahagiaan, ketenangan hati, dan hal-hal indah untuk diri kita gitu. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. See you!